wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Ariel Alfi. Jadi di sini aku akan memandu teman-temanku satu kelompok dari kelompok 15 PBAK Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memberikan tanggapannya mengenai pandemic fatigue syndrome. Jadi di sini aku nanti akan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai pandemic fatigue syndrome. Apa sih pandemic fatigue syndrome itu? Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan dan beberapa pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada teman-temanku, mari kita lihat video dari sumber YouTube-nya suara.com. Jadi gini Pak, pandemic fatigue ini adalah sebenarnya hal yang normal, yang natural terjadi ketika kita berada dalam kondisi ada ancaman bahaya terhadap kehidupan kita yang panjang seperti saat ini, yang kita nggak tahu kapan selesainya, kayak gitu. Fatigue ini kalau analoginya dengan orang bekerja ini kayak burnout gitu ya, karena kita frustasi berkepanjangan seperti itu. Karena dia kelelahan akibat berbagai hal, berbagai banyaknya informasi, berbagai larangan, maka terjadilah burnout tadi seperti itu. Bu Anelia, mood yang Anda katakan ini dampaknya apakah pada seseorang akhirnya jadi malas untuk menerapkan protokol kesehatan ketat yang lagi, atau seperti apa dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari istilah pandemic fatigue tadi? Oke, sebenarnya banyak faktornya ya, banyak dampaknya. Dampaknya mulai dari orang menjadi bosan, lalu kemudian dia frustasi, depresi, pesimis, apatis, kecewa, banyak sekali sebenarnya kayak gitu. Salah satu faktor, salah satu bentuk perilaku yang akan muncul adalah Ya bisa dia menjadi nggak ada gunanya deh berpikir gitu. Nggak ada gunanya untuk dia menjaga protokol kesehatan karena ada informasi bahwa orang yang menjaga prokes kemudian ternyata dia tetap mengalami atau terkena COVID seperti itu. Jadi banyak sekali memang variasi perilakunya yang akan timbul akibat pandemi fatigue ini. Oke, Bu Anelia, terkait dengan faktor, kita sudah singgung sedikit tadi di awal. Terkait faktor ini sebenarnya ada bunch of factors sebenarnya, banyak sekali faktor-faktornya. Nah, ini bisa dirunut lagi, Bu Anelia. Sebenarnya faktor yang paling mempengaruhi seseorang untuk bisa terkena yang namanya pandemic fatigue ini yang seperti apa? Dan apakah semua kelompok masyarakat bisa terkena pandemic fatigue ini? Oke, faktor nomor satu sebenarnya adalah kesimpang siuran informasi. Jadi ketika figur A ngomong informasi A, figur B ngomong informasi B, figur C ngomong informasi yang lain lagi. Nah ini kebingungan ini dan apalagi kalau kebingungan informasinya saling bertolak belakang, ini bisa menyebabkan semakin banyak kebingungan, semakin banyak persepsi, semakin banyak larangan seperti itu. Lalu ditambah lagi dengan faktor kemampuan adaptasi orang-orang tersebut masing-masing itu kan berbeda-beda. Gak semua orang bisa adaptasi dengan keadaan serba tidak menentu untuk jangka waktu yang panjang. Kalau tadi ditanya apakah setiap orang, setiap lapisan masyarakat bisa terkena pandemi fatigue ini? Bisa, jawabannya. Berarti bisa menyerang semua kalangan ya, tidak menutup kepada
pada faktor usia dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang perlu dicegah sebelum terjadinya pandemi fatigue ini seperti apa saja nih yang mungkin bisa dilakukan tindakan preventif, Bu Anelia? Oke, nomor satu adalah memang harus dimengerti dulu atau dipahami dulu sudut pandang tiap orang. Jadi ada orang yang mengalami pandemi fatigue ini karena tadi ketidakjelasan, ketidaktahuan seperti itu ya. Belum lagi masalah tekanan ekonomi. Jadi itu nomor satu dulu yang kita perlu cari tahu sebenarnya. Kalau kita dari sisi pembuat kebijakan atau dari sisi more competent others istilahnya kita ya. Nah, dari kita sendiri sebagai individu yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memilah dan memilih informasi. Jadi kita mesti milah informasi dari siapa, dari mana yang bisa kita percaya, yang bisa kita pegang gitu ya. Informasi di luar itu, di luar orang-orang yang sudah kita pilih atau lembaga-lembaga yang kita pilih, kita perlu abaikan. Karena hoax itu akan atau berita-berita yang disinformasi yang kebenarannya tidak bisa kita percaya atau tidak bisa kita andalkan, ini juga bisa menyebabkan semakin banjirnya informasi pada kita sehingga menyebabkan lelah. Kita nggak tahu lagi gitu. Jadi karena kita terlalu terstimulasi, terlalu banyak. Kita perlu mengupayakan untuk segera bisa beradaptasi. Oke. Adaptasinya seperti apa, Bu Anelia, yang harus dilakukan oleh seseorang, terutama bagi mereka yang mungkin kecenderungannya tidak bisa bersosialisasi dengan baik atau bagaimana keluarga orang terdekat ini seperti apa yang perlu harus dilakukan? Oke. Jadi yang perlu kita segera lakukan adalah kita perlu kembali menata kehidupan kita dengan sesuatu yang memang berbeda. Misalnya, tadinya kita bekerja di luar rumah, gitu ya. Kita pergi keluar rumah untuk bekerja, lalu kemudian pulang lagi. Ya, Bu Anelia. Mohon maaf pemirsa, kita mengalami gangguan sambungan dengan Ibu Anelia selaku Satgas Penanggulangan COVID-19 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Anelia tadi, bahwasanya ada banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan seorang terkena pandemi fatigue dan ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan dari berbagai kalangan usia dan juga jenis kelamin ya. Betul, tadi gejala yang kita tanyakan pemirsa, tetapi memang dampaknya ini bisa sangat berbahaya terkait dengan faktor psikologis tadi ya, tapi juga bagaimana sih sebetulnya tingkatan-tingkatan dari pandemi fatigue ini, apakah pada mereka dari pandemi fatigue bisa mengalami depresi secara akut itu atau harus konsultasi kepada orang atau psikolog misalnya? Nah, setelah melihat video dari suara.com mengenai pandemic fatigue syndrome, pasti kalian sudah mempunyai gambaran apa sih pandemic fatigue syndrome itu. Namun di sini aku akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman aku agar kalian juga mengetahui apa tanggapan teman-teman aku mengenai pandemic fatigue syndrome ini. Yuk langsung saja ke poin-poin pertanyaan. Berikut pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa sih pandemic fatigue syndrome itu? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sindrom kelelahan pandemi. Pandemic fatigue adalah disebabkan oleh tidak bersumber dari pandemi dan tidak tahu kapan pastinya pandemi akan berakhir. Pandemic fatigue syndrome muncul beriringan dengan munculnya pandemi COVID-19 pada awal 2020 yang lalu. Pertanyaan yang kedua, faktor apa saja yang bisa menyebabkan kondisi tersebut? Menurut informasi yang saya dapatkan dari berbagai media sosial, pandemi fatigue syndrome adalah kelelahan secara psikologis yang disebabkan oleh COVID-19 yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Selain itu, faktor seperti kehilangan orang yang mereka cintai, krisis keuangan, pembatasan perjalanan, penutupan tempat kerja, maupun fasilitas umum telah berkontribusi banyak pada masalah psikologis. Ada faktor lain nggak selain faktor itu? Coba bisa disebutkan. Faktor lain yang menyebabkan pandemi ini seperti faktor usia, kondisi fisik, status mental, dan kelelahan yang disebabkan akibat pembatasan kegiatan sosial. Di samping itu, kasus ini disebabkan karena perubahan dalam praktik kehidupan normal. Oke, apakah ada dampak yang diakibatkan oleh fenomena ini? Disebabkan oleh peningkatan kasus virus corona yang terus meningkat secara signifikan dari hari ke hari. Memang apa saja yang berubah dalam praktiknya? Di antaranya seperti terganggunya masalah tidur, kabut otak, kurangnya motivasi, dan emosi menjadi tidak stabil. Oke, lantas bagaimana cara mengatasi panic fatigue syndrome tersebut? Ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama dengan cara tidur yang cukup. Iya, seperti memakai masker, mencuci tangan, tidak berkerumunan, dilarang untuk berjabat tangan, dan bahkan pembatasan dalam hal peribadatan. Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun. Dan cara yang terakhir adalah dengan selalu mengatur stabilitas emosi. Nah, setelah melihat video tanggapan mengenai panic fatigue syndrome dari teman-teman aku, kalian sudah mengetahui kan apa sih panic fatigue syndrome itu? Yang pada intinya panic fatigue syndrome itu merupakan kondisi di mana kelelahan karena pandemi yang berkepanjangan. Pandemi yang dimaksud adalah pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang muncul pada akhir 2019 dan masuk di Indonesia pada tahun awal-awal 2020, bulan Maret 2020 awal mulanya. Jadi buat kalian, bagaimana cara mengatasi pandemic fatigue syndrome ini? Kalian bisa dengan tetap mengatur pola pikir, pola makan, berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan lakukan kegiatan-kegiatan positif. Dan kalian juga harus membantu pemerintah dalam rangka memutus rantai COVID-19 dengan cara ikut vaksinasi COVID, swab rutin, tidak keluar rumah, memakai masker saat keluar rumah, mengurangi mobilitas, dan lain sebagainya. Tetap gunakan dan patuhi protokol kesehatan 5M. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan ayo ikut vaksin dalam rangka memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia maupun di dunia demi kebaikan kita bersama.